Nah, sampai saat sekarang, untuk bisa mendapatkan kecirian dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia, yang pertama kita harus melihat dari kacamata kemandirian Indonesia. Nah, alhamdulillah kalau di Indonesia itu kita bisa sedikit mandiri untuk mengatur sistem perekonomian yang ada. Kita tidak bergantung sama sosialisme maupun sistem liberal atau kapitalisme. Di sini kita melihat bahwa kita punya sistem ekonomi yang tanda kutip Indonesia banget, yaitu ekonomi Pancasila, ya, ekonomi kerakyatan, yang kemudian itu mungkin kalau teman-teman bisa mengingat kembali, itu ada salah satu founding fathers kita ya, Muhammad Hatta, menyatakan bahwa kita ini ekonomi kerakyatan dan panji-panjinya sudah dibuat sejak zaman kemerdekaan pertama kali, yaitu sistem ekonomi kerakyatan berbasis koperasi waktu itu. Ya. Tapi kompleksitas dari ekonomi tidak bisa ditampung oleh koperasi. Berjalannya waktu, sistem ekonomi kita mengalir dan mendapatkan polanya sendiri. Yang saya bisa kasih pandangan bahwasanya beberapa sistem ekonomi yang kita pakai, contoh pengambilan kebijakan baik itu makro maupun mikro, itu tidak bergantung lagi sama pihak luar. Contohnya kita misalkan dari aspek makro, misalkan di fiskal maupun di moneter. Nah, ini luar biasa karena saya merasa bahwa beberapa krisis-krisis yang lalu kita hadapi, contoh krisis finansial tahun 98, kemudian ada 28 di krisis mortgage yang dampaknya juga terasa sedikit untuk Indonesia, maupun sampai saat sekarang di era pandemi. Yang paling terasa sebenarnya 3 krisis ini yang kemudian kita rasakan. Di era 98 kita ada krisis moneter, kemudian kita mencoba menggali lagi apa kira-kira sistem yang kira-kira bisa lebih sustain. Nah, kalau skolarnya ekonomi Islam, pasti selalu berkaca pada bagaimana bisa perbankan syariah. Contohnya misalkan bank muamalat dan contoh bank yang mengakar pada masyarakat yang ada di desa-desa, contoh Bank BRI, itu bisa bertahan dengan uh, instansi atau institusi keuangannya. Nah, itu untuk di 98, kemudian dikembangkan kemudian sistem ekonomi syariah juga ya, udah mulai diperkenalkan. Sebetulnya ekonomi syariah di Indonesia sudah cukup lama disounding, ya. Cuman pada saat 98 itu kita melihat bukti yang empirik. Kemudian ada contoh yang real yang bisa terlihat dan dirasakan semua orang, bahwa Bank Muamalah tidak kolaps dan juga Bank BRI tidak kolaps. Malah ada beberapa bank yang sudah merger dan terakuisisi dan bergabung, semuanya ke sana. Tapi ada beberapa bank juga tidak. Nah, kemudian digali instrumen-instrumen yang berlandaskan ekonomi syariah juga digali tahun 99 sampai 2008 terakhir untuk undang-undang perbankan syariah. Nah, kita lihat lagi di 2008 ada krisis bermula di US ya, krisis mortgage. Kita juga tidak terlalu berdampak. Kemudian era pandemi ini. Nah, tapi sebetulnya begini, pada saat kita selalu bercermin kepada ekonomi syariah atau ekonomi Indonesia lah ya, yang kita agung-agungkan, kita juga butuh untuk mempelajari, mengevaluasi apakah memang sistem ekonomi yang ada sekarang itu sudah yang terbaik. Ini pertanyaan mendasar sebetulnya, dan juga banyak yang mempertanyakan apakah sistem ekonomi yang ada sekarang ini sudah terbaik. Nah, contoh pada saat krisis pandemi ini. Krisis pandemi ini kita tahu bersama bahwa ada bantuan-bantuan yang dialokasikan dari pemerintah ya untuk menggerakkan perekonomian. Kalau kita lihat dari bantuan dari US, kita lihat di situ ada gelombang pertama itu 2 triliun US dollar. 2 triliun US dollar itu untuk
beberapa untuk bailout perusahaan besar, perusahaan kecil maupun individu maupun keluarga. Dan sebagian besar ternyata kepada perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia menganut sistem yang sama? Jadi bantuan fiskal dan langsung kepada perusahaan itu kita pegang juga. Nah, ini tidak seperti itu ya. Di Indonesia tentu banyaknya adalah keringanan fiskal, kemudian banyak yang ke sektorial. Cuman ada beberapa ternyata poin dari peraturan pemerintah berkaitan dengan penanganan COVID untuk bagian ekonomi itu juga cenderung lebih mengedepankan bailout. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang besar itu di bailout oleh pemerintah untuk di backup utangnya atau agar supaya tidak rugi. Nah, ini diambil pendekatan-pendekatan itu. Kemudian juga ada Bank Indonesia yang kemudian melakukan intervensi terhadap pasar moneter, yaitu membeli beberapa aset moneter secara langsung. Dan itu banyak juga, yang dikeluarkan cukup banyak, sehingga kemudian kita rasakan stabilitas dari rupiah juga kita rasakan lumayan baik sekarang ya. Tidak seperti mata uang lain di ASEAN. Nah, kalau berkaca, apakah memang Indonesia memiliki kekhasan khusus terhadap sistem ekonominya? Tentu kita punya kekhasan. Tapi untuk bisa menjadi pakem dan bisa diterapkan di negara lain, nah ini butuh konsepsi yang matang. Apalagi kalau kita memasukkan perspektif ekonomi Islam di dalam. Nah, makanya saya tidak, tanda kutip, tidak berani untuk mengambil tema ekonomi Islam yang diberikan kepada panitia, karena beberapa dari konsepsi dari ekonomi Islam itu konsep ekonomi Islam perlu untuk dipertajam. Dan saya yakin bahwa konsep ekonomi Islam itu bisa lebih baik daripada konsep yang ada sekarang, maupun teori maupun pembahasan akademis lainnya. Sejak kuliah dulu jadi aktivis di ekonomi Islam. Makanya saya diundang sama Pak Sepki itu ya. Sepki sama Pak Hendro Wibowo, nanti mungkin besok ya, atau besok lusa. Misi materi. Itu join di forum Satuan Studi Ekonomi Islam, bahas ekonomi Islam. Nah, yang membedakan sistem ekonomi Islam dan ekonomi biasa itu cukup simpel sebetulnya. Bahwa sistem ekonomi itu tidak melanggar kaidah atau syariat Islam. Itu aja. Simpel itu. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa bisa pendekatan ekonomi Pancasila ini kita terapkan? Karena memang pendekatan yang ada semasa itu tidak mencakup dari nilai-nilai yang kita terapkan di Indonesia. Maka yang penting kita sadari betul itu di sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ada kata kunci sosialnya di situ? Karena bukan masalah keadilan ekonomi atau keadilan pembayaran. Jadi masyarakat tidak diberikan kesempatan ekonomi yang sama dalam arti nominal ya. Bukan, tapi kesempatan. Nah, ini penting. Kesempatan untuk meraih rezeki yang sama. Nah, pertanyaan kemudian, apakah memang sistem ekonomi kapitalis itu dilarang? Betul ya, di dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, kalau kalian lihat ternyata di Indonesia juga Gini ratio, kalau kita lihat Gini ratio kita cukup besar ya. Cukup besar. Jadi orang-orang besar di Indonesia yang hanya satu digit ya, satu digit itu di bawah 10%, itu menguasai hampir 25-50% kekayaan negara. Nah, dan hal ini tuh sama. Jadi setiap negara hampir mengalami perihal yang sama terhadap ketidakstabilan kerataan kesempatan ekonomi ini. Nah, makanya juga kalau kita tanyakan kembali kepada diri kita, sebetulnya apa yang membedakan sistem ekonomi Indonesia dan ekonomi lainnya adalah kita berani untuk membentuk
suatu sistem yang memang betul-betul berbeda daripada yang lainnya. Kita tidak bisa dicangkoki oleh US, kita tidak dicangkoki oleh China. Ini menarik banget menurut saya, karena isu-isu ekonomi itu sering kali, ini sering ya, bukan tidak pernah, sering kali terbebas dari kacamata politik. Walaupun ada beberapa isu tentang ekonomi sering dikaitkan dengan isu politik, isu sosial, isu agama, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bilang, apakah di Indonesia ini menerapkan sistem ekonomi Islam, kita juga berhak bertanya pertanyaan yang sama terhadap negara liberal. Apakah memang negara US, UK itu tidak menerapkan sistem ekonomi Islam? Ini penting ya. Pertanyaan mendalam itu penting karena apa? Karena beberapa instrumen dari ekonomi maupun keuangan di US, UK itu ada sistem ekonomi Islam di situ, atau keuangan Islam. Contoh, misalkan aset keuangan Islam terbesar itu di mana? Coba kira-kira di mana? Aset keuangan Islam dari penjuru negara maupun di negara sendiri. Itu di mana? Apakah di negara mayoritas Muslim? Apakah di negara mayoritas non-Muslim? Keuangan Islam, instrumen keuangan Islam yang besar, aset keuangan Islamnya itu bukan di negara Islam ternyata. Itu ada di salah satunya di UK. Maka kalau kalian lihat platform kebijakan UK untuk keuangan Islam, dia mau menjadi pusat keuangan Islam dunia di UK, di Inggris. Nah, kemudian itu juga ditangkap sama Indonesia dan Malaysia dan negara-negara mayoritas Islam yang punya kekuatan untuk mendrive sistem ekonomi dan keuangannya sendiri, betul-betul merdeka gitu ya. Nah, makanya zamannya SBY itu ada GREX awalnya, Gerakan Ekonomi Syariah, ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Keuangan syariah dunia ternyata itu ditindaklanjuti dari rezim-rezim berikutnya. Contoh, sekarang ada BPKH, ya, terus ada macam-macam, ada KNKS, ya, Komite Nasional Keuangan Syariah, dan beberapa lembaga, ya, setara kementerian lembaga yang fokus terhadap pengkajian ekonomi dan keuangan syariah, yang kemudian bisa diturunkan dalam level kebijakan. Nah, sayangnya adalah kita tidak punya model. Ini ingat, kita tidak punya model atau benchmark kebijakan untuk Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam. Kalau kita lihat gini, di mana sih ekonomi Islam itu diterapkan sepenuhnya? Di negara apa? Kita belum menemukan betul satu negara itu menerapkan full sistem ekonomi Islam, gitu ya. Tidak ada. Kalau kalian lihat beberapa justru malah lebih mengkombinasikan. Jadi pada saat ada sistem ekonomi liberal masuk, kemudian dimodifikasi supaya tidak bertentangan dengan Islam. Saya rasa itu juga bagus. Apakah memang ekonomi Islam itu adalah produk kebijakan? Atau kebijakan ekonomi Islam itu adalah produk kebijakan? Enggak. Menurut saya adalah ketika kebijakan ekonomi itu dimanapun sumbernya, kalau kita modifikasi sampai kemudian tidak bertentangan dengan ekonomi syariah, itu bagus. Nah, yang menjadi menarik itu malah di instrumen keuangan syariah. Di instrumen keuangan syariah malah kita dituntut untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah. Beberapa produk yang bagus dikembangkan itu salah satunya obligasi syariah, gitu ya. Obligasi syariah. Obligasi syariah namanya sukuk, ya. Sukuk, baik itu sukuk perusahaan maupun sukuk negara. Negara kemarin baru banyak merilis sukuk, ya. Tahun 2019 itu Kementerian Keuangan rilis sukuk negara. Nah, itu dijual istilahnya dijual dijual secara individu, ya, sukuknya. Ini kayak surat utang negara, tapi yang beli adalah masyarakat. Nah, ini menarik. Karena instrumen keuangan seperti ini harus dikembangkan supaya apa? Supaya bisa menampung semua aset-aset atau potensi-potensi keuangan syariah.
Nah, seperti itu. Kalau ditanya tadi, pertanyaannya adalah kok bisa ekonomi Indonesia menerapkan ekonomi Pancasila? Nah, menurut saya begini, kita perdalam aja apa yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila itu. Nah, kemudian kita lihat masing-masing kebijakan yang negara ambil, apakah memang itu syariah atau dia Pancasila, gitu ya. Nah, kalau ditanya sebagian besar kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun di Indonesia itu sesuai dengan Pancasila, sesuai banget. Nah, pertanyaannya ada nggak yang tidak tidak Pancasila atau tidak hukum syariah? Ada, tapi sebagian besar sudah baik menurut saya ya. Secara konsep, kalau kita melihat sistem ekonomi di Indonesia itu memang tidak bisa disetting dari pusat secara mutlak. Sistem ekonomi itu banyak, ada mikro, ada makro, terus ada moneter, kemudian ada level bisnis, kemudian ada masing-masing industri ada. Nah, kalau kita lihat ya tidak bisa semuanya dari pusat karena kita banyak dan kita didominasi oleh banyaknya UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah. Kalau usaha mikro dan kecil menengah semuanya harus legal formal diatur oleh pemerintah, nah ini agak susah. Ya, jadi yang jelas pemerintah itu nggak bisa mengawasi semua. Kalau kalian lihat statistik-statistik yang ada yang disebarkan pemerintah itu semua mungkin sifatnya yang formal. Jadi yang tercover itu normal dan yang kemudian yang non formal, contoh pedagang kaki lima, pedagang di pasar gitu ya, itu tidak terdata, itu hanya estimasi dan mengandalkan ilmu statistik, itu probabilitas. Nah, itu tidak mencakup semua. Nah, yang pimpin ini maksud adalah ya memang yang besar-besar, ya, yang besar-besar yang kemudian bisa diatur oleh pemerintah. Contoh misalkan kebijakan fiskal atau pajak. Pajak itu bisa diatur